Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepedulian bapak-bapak, ibu, saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas pemberian subscribe tayangan terdahulu juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya hidup di dua alam. Waktu itu saya masih kelas 5 SD, jatuhlah sakit yang berkepanjangan sampai saya dikatakan mati suri selama 1 tahun lebih. Pada saat saya mati suri, waktu itu saya sakit, dan waktu sakit saya rasakan semua anggota badan saya tidak bisa digerakkan. Selama 1 tahun lebih saya cuma di tempat tidur, tidak bisa kemana-mana dan tidak ingat apa-apa. Waktu itu kalau orang yang mau ngasih makan cuman dikasih telur, dilubangin terus diteteskan ke mulut sampai habis. Saya waktu itu cuman bisa melihat itu aja, dan juga melihat kalau orang yang datang biasanya megang urat nadi saya dan detak jantung saya. Setelah itu saya terasa di alam lain, yaitu waktu itu di alamnya para dewa. Di situ saya mendapatkan tempat di alam sono, dan juga saya seperti diambil anak angkat oleh namanya waktu itu Dewa Narodo dan juga Bathara Guru. Waktu itu di alam sono memang alamnya tinggi sekali. Suatu saat saya melihat ke bawah, saya melihat seperti kayak rembulan. Terus saya menanyakan kepada yang namanya yang Bathara Narodo, menika napa wonten bunder wonten ing ngandhap menika menapa? Bathara Narodo bilang, yaitulah alam yang namanya bumi atau dunia. Terus saya bilang, saya boleh melihat dari sini ke sana. Dia bilang, boleh saja kalau kamu lihat, tapi harus hati-hati. Setelah itu saya melihat setiap saat ada kesempatan, saya terus-menerus melihat ke seperti rembulan itu, yang waktu itu saya menengok ke bawah yang namanya bumi. Setelah lama-kelamaan saya bisa melihat badan saya tergeletaklah lemas, dan saya waktu itu menangis. Saya ditanya oleh yang namanya Bathara Narodo tersebut, ada apa kamu menangis? Saya melihat itu, perasaan saya, badan saya lagi tergeletak di sana. Terus dia bilang, ya nanti suatu saat kamu akan dikembalikan ke sana, tetapi tidak segampang itu dan tidak semudah itu. Setelah itu saya selalu sering melihat keadaan badan saya dari alam lain, karena jangkauannya tinggi sekali dan tidak mungkin saya bisa menjangkaunya. Setelah itu saya bertemulah dengan yang namanya Dewa Guru dan juga yang lain. Waktu itu dia bilang, kamu bisa hidup kembali, kamu statusnya bukannya sembuh dari sakit, tetapi kamu statusnya dilahirkan kembali. Terus saya bilang, lah bedanya apa sembuh dari sakit dan dilahirkan kembali? Itu kalau
kamu sembuh dari sakit, kamu tidak ingat apa-apa, tetapi kalau dilahirkan kembali, kamu sewaktu-waktu masih bisa berhubungan langsung dengan yang ada di alam sini. Terus saya dibilangin, jadi nanti kamu bisa dilahirkan kembali, tapi kamu harus menyucikan diri dulu di sini. Setelah itu, suatu saat saya melihat suatu tempat di mana waktu itu ada tempat pemandian khusus untuk para leluhur zaman dulu kala. Termasuk kalau dalam wayang Purwo pemandian para leluhur zaman itu. Setelah itu saya menanyakan apakah saya boleh sesuci di situ. Saya langsung diperbolehkan karena saya di situ sudah dianggap sebagai keluarga di alam situ. Setelah saya mandi, saya bersih dari semua kotoran-kotoran yang ada di badan halus saya tersebut. Saya terus menemuin sama yang namanya Bathara Narada tersebut. Yang Bathara Narada saya sekarang sudah menyucikan diri mandi di sendang tersebut yang namanya sendang air Wijayandanu. Saya sudah sesuci di situ yang terus yang Bathara Narada bilang, kalau begitu kamu sekarang kamu saya lahirkan kembali, jadi kamu bisa hidup normal kembali dan kamu bisa sembuh seperti semula. Terus saya dibawa turun ke tempat di mana saya berbaring tersebut. Setelah saya melihat badan saya, yang Bathara Narada bilang begini, kamu bisa sembuh dari sakit karena sakitmu itu tidak bisa disembuhkan oleh dokter, oleh dukun, oleh kiai, oleh siapapun. Tetapi yang bisa menyembuhkan adalah kamu sendiri. Terus saya bilang, lah caranya bagaimana? Yang caranya kamu harus masuk ke badan kamu sendiri. Saya nanya, lah badan saya sama saya itu kan gedean saya, karena badan saya sudah lungle, tinggal tulang dan kulit begitu. Mana mungkin saya bisa masuk. Terus yang tadi bilang, kamu kan udah saya ambil sebagai anak angkat. Kalau kamu tidak bisa masuk, berarti kamu tidak bisa dilahirkan kembali ataupun dihidupkan kembali. Caranya gimana? Terus kalau saya bisa, kamu juga bisa. Terus yang tadi berubah wujud jadi nur, masuklah ke badan saya lewat mulut. Setelah itu saya lihat yang cahaya yang ada di dalam mulut tersebut, saya langsung tersedot masuk di dalam badan saya. Setelah masuk di badan saya melihat seperti masuk di dalam rumah saja. Setelah itu saya melihat, istilah Jawanya gegremet, semacam ya kuman-kuman yang besarnya satu jempol-jempol atau satu jari-jari yang seperti kuawung, seperti istilahnya uret yang besar-besar semua. Saya melihat ada di badan saya. Terus yang tadi bilang, itu kamu ambil semua dan kamu keluarkan, kamu hancurkan. Setelah itu saya bawa keluar. Waktu itu semua yang ada penyakit yang ada di dalam saya hancurkan, saya bakar, dan setelah itu
saya kembali lagi ke badan saya. Setelah kembali ke badan saya langsung bisa duduk dan orang-orang tercengang melihat saya bisa duduk. Waktu itu saya setelah sembuh terdengarlah dari sekolahan mengasih yang namanya ijazah dan tanda lulus, karena saya dari kelas 5 tidak bisa masuk ke sekolah karena waktunya sudah 1 tahun lebih. Langsung saya dikasih waktu itu namanya tanda lulus untuk kelulusan sekolah dasar. Jadi memang perjalanannya sangat panjang dan melelahkan. Beginilah pengalaman saya. Waktu itu saya mati suri dan hidup di 2 alam. Dan setelah di 2 alam, saya waktu itu dikasih piranti ataupun peralatan pakaian yang sewaktu-waktu bisa kontak dengan yang di alam sono. Beginilah pengalaman yang sangat pahit, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran saya sendiri, dan mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat juga bagi para pembaca-pembaca sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan komentar, subscribe juga lonceng notifikasinya. Terima kasih, semoga senantiasa Tuhan melindungi kita semua. Amin.